Di awal film kita berada di kota Mosul, Irak, terlihat banyak bangunan yang telah hancur akibat gencatan senjata antara pasukan Irak melawan kelompok ISIS. Kelompok ISIS yang terdesak mencoba melarikan diri dari kota Mosul setelah masa kelam mereka yang melakukan aksi kekejaman terhadap warga yang tidak bersalah, bahkan tak segan-segan melawan pemerintah. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan sebuah pasukan khusus yang terdiri dari kepolisian Irak yang disebut dengan tim SWAT. Tim SWAT ini adalah satu-satunya pasukan yang sampai saat ini terus memburu kelompok ISIS. Jika mereka sampai menangkap anggota ISIS, maka dipastikan mereka tidak akan mendapat belas kasihan, dan mereka akan langsung menghabisinya tanpa ada konsekuensi apapun dari mereka. Kemudian, kita diperlihatkan adegan baku tembak antara seorang polisi lokal dengan kelompok ISIS. Polisi tersebut tersudut di salah satu gedung. Adu tembak antara mereka berlangsung cukup lama. Hal itu membuat polisi itu mulai kehabisan amunisinya. Sehingga mereka hanya pasrah dan bertahan dengan keadaan atau menunggu waktu agar mereka dihabisi. Di situasi sangat mencekam itu, mereka mendengar suara tembakan dari arah lain. Dan anehnya, tembakan tersebut tidak mengarah kepada mereka. Seketika situasi menjadi hening. Seorang polisi baru yang bernama Awal segera mengecek kondisi tersebut, dan ternyata mereka baru saja diselamatkan oleh pasukan tim SWAT. Al-Zurn Diamali sangat terkejut dengan kedatangan tim SWAT. Karena menurut informasi, semua pasukan tim SWAT telah dibantai oleh kelompok ISIS. Jetika sedang melakukan misi pemburuan. Tapi nyatanya para pasukan tim SWAT masih lengkap yang dipimpin oleh seorang komandan Mayor Qasim. Qasim lalu bertanya, kenapa ada polisi lokal yang bertugas di daerah ini? Awal mengatakan kalau ia baru 2 bulan bertugas dan mereka baru saja menangkap 2 anggota ISIS karena telah menjual barang-barang haram. Tapi saat membawa 2 orang itu, mereka tiba-tiba diserang oleh ISIS. Mendengar hal itu, Mayor Qasim terkejut dan kagum kepada Awal. Karena usianya yang terbilang masih muda dan minim pengalaman, Yazrabi mempunyai mental yang baik dalam berperang. Kemudian anggota tim SWAT langsung menghabisi 2 anggota ISIS yang sebelumnya ditangkap oleh Awal dan Jamal. Setelah itu, Mayor Qasim melihat daftar nama-nama untuk memastikan bahwa Awal dan Jamal bukanlah anggota ISIS. Hal itu dilakukannya karena banyak dari anggota polisi lokal telah bersekongkol dengan kelompok ISIS hanya mendapatkan sejumlah uang. Namun setelah diperiksa, ternyata Awal dan Jamal tidak ada di dalam draft nama-nama tersebut. Awal pun memberitahu kalau pamannya telah tewas dalam baku tembak melawan ISIS. Hal itu membuat Mayor Qasim tersentuh hatinya dan langsung mengajak Awal untuk bergabung menjadi anggota tim SWAT. Sementara Jamal ditugaskan untuk mengantar jasad paman Awal untuk diserahkan kepada keluarganya. Lalu Mayor Qasim memberikan seragam tim SWAT kepada Awal, karena sekarang ia sudah menjadi bagian dari pasukan tim SWAT. Kemudian para anggota tim SWAT mulai menyisir setiap sudut gedung untuk memburu ISIS. Awal yang penasaran kemudian bertanya kepada anggota tim SWAT yang bernama Ali tentang apa misi mereka sebenarnya. Ali mengatakan bahwa sebaiknya kamu ikuti saja perintah komandan tanpa terus bertanya-tanya. Kemudian, tim SWAT masuk ke sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk rehat sejenak sambil menonton TV dan kemudian menghisap tembakaunya. Ketika para anggota sedang bersantai, mereka dikejutkan dengan sebuah mobil yang dengan cepat menuju ke arah mereka. Setelah dilihat dari kejauhan, ternyata itu adalah Jamal yang menggunakan mobil polisi
Usut punya usut Jamal ternyata seorang pengkhianat. Ia melempar bom asap untuk memberi tanda kepada ISIS guna untuk mengetahui keberadaan lokasi tim SWAT. Tak lama kemudian muncul sebuah mobil yang tiba-tiba langsung meledak dengan dentuman yang amat keras. Akibat ledakan tersebut, salah satu anggota tim SWAT yang bernama Rashid harus tewas. Akibat insiden tersebut, hal itu membuat suasana menjadi genting. Walid pun menuduh bahwa Awal juga seorang pengkhianat sama seperti Jamal. Mayor Kasim seketika menenangkan Walid karena dia percaya kalau Awal bukanlah pengkhianat. Setelah suasana kondusif, akhirnya Mayor Kasim memberi nasihat kepada Awal untuk membawa jasad Rashid yang nantinya akan diserahkan kepada keluarganya. Lalu tim SWAT membawa jasad Rashid ke mobil. Lalu mereka mendoakan Rashid agar amal ibadahnya diterima oleh Tuhan. Kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan ke suatu wilayah dengan dua pilihan rute. Yang pertama, mereka harus melewati rute yang berbahaya atau harus melewati pos penjagaan polisi federal. Setelah berunding, mereka memastikan memilih jalur yang lebih aman, yaitu melewati pos penjagaan polisi federal. Di saat perjalanan, para pasukan tim SWAT seketika berhenti karena melihat dua orang anak kecil yang sedang membawa jenazah dengan sebuah gerobak. Dengan hati yang kasihan, Mayor Kasim menawarkan tumpangan kepada mereka untuk mengantarnya ke perbatasan. Tapi salah satu dari mereka menolak tawaran itu karena ia sudah berjanji untuk memakamkan ayahnya sendiri. Dia pun menyuruh adiknya untuk ikut bersama tim SWAT. Akhirnya tim SWAT telah sampai di perbatasan bersama anak itu yang dijaga ketat oleh polisi federal. Tanpa berbelit-belit, Mayor Kasim langsung memberikan sejumlah uang kepada polisi federal itu. Awal yang melihat kegiatan itu nampak bingung dan terdiam, padahal tim SWAT lebih terkenal jika dibanding dengan polisi federal. Setelah mobilnya menepi, para tim SWAT mengumpulkan semua jasad pasukan Yagen telah gugur, termasuk juga Rashid. Kemudian Mayor Kasim memberikan sejumlah uang kepada seseorang agar ia mau menjaga anak yang ikut bersamanya tadi. Kemudian tim SWAT kembali melanjutkan perjalanan. Sementara Awal yang masih merasa penasaran memberanikan diri untuk bertanya tentang apa misi dan tujuan tim SWAT saat ini, tapi Mayor Kasim malah menyuruh Awal untuk membuka ponsel milik Rashid. Saat itu pula Awal langsung terkejut saat melihat foto-foto dan video ketika tim SWAT menghabisi pasukan ISIS secara sadis. Salah satu video memperlihatkan jika kakak Rashid dihabisi oleh ISIS dengan cara yang sangat kejam. Dalam diamnya, Awal berpikir bahwa tim SWAT ini bukan tim sembarangan. Dan sekarang mereka sedang menjalankan misi untuk balas dendam kepada pasukan ISIS. Akhirnya pasukan tim SWAT ini telah sampai di sebuah desa yang tidak kondusif. Terlihat para warga bergegas meninggalkan desa tersebut untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hasil itu menandakan jika ada yang tidak beres tempat ini. Dan ternyata ada seorang sniper yang menembaki para warga desa secara membabi buta. Mengetahui hal itu, tim SWAT langsung memberi serangan belasan ke arah sniper tersebut. Namun sayangnya seorang anggota tim yang bernama Amir terkena tembakan dan tewas seketika. Setelah mengetahui keberadaan sniper tersebut, para anggota langsung membalas serangan dengan memakai senjata mesin. Lalu Mayor Kasim, Awal, dan juga Ali memasuki gedung dan bersembunyi di atas bangunan. Setelah berhasil menghabisi si sniper dan juga mengamankan lokasi tersebut, Ali kemudian memberi petunjuk ke sebuah gedung untuk pergerakan selanjutnya. Dari kejauhan Awal melihat seorang ibu menangisi kepergian anaknya yang tewas akibat ulah pasukan ISIS. Ketika Awal mengambil foto jasad si sniper yang tewas, tiba-tiba mayat itu bergerak yang artinya orang itu masih hidup. Melihat hal itu, Awal mengambil kapak yang ia bawa untuk menghabisi kepalanya. Namun tindakan itu segera dicegah oleh Mayor Kasim.
Dia melarang Awal menghabisi orang itu dan lebih baik membiarkannya tewas dalam keadaan menderita. Beberapa menit kemudian suara kumandang azan terdengar. Mayor Kasim langsung menyuruh Awal dan juga Hasan untuk berjaga, sementara mereka akan melaksanakan sholat. Namun saat hendak mendirikan sholat, tiba-tiba Ali manggilnya. Ternyata Ali sedang melihat markas besar ISIS. Ali memberitahu kalau dirinya mempunyai seorang teman dari pasukan Amerika. Tim SWAT hanya mengirim titik koordinat dan pasukan Amerika akan menghancurkan area tersebut. Tapi Kasim menolak usulan Ali karena serangan tersebut bisa menimbulkan kerusakan yang amat parah dan kemungkinan akan ada korban dari warga sipil. Dia pun memutuskan untuk menggunakan cara lain, di mana mereka berencana melakukan serangan secara diam-diam tanpa meminta bantuan dari pasukan Amerika. Dan seketika ada sebuah drone yang terbang di atas mereka yang ternyata meledakkan satu mobil tim SWAT yang terparkir di bawah gedung. Masalah kembali terjadi saat drone kembali melintas di atas mereka. Akan tetapi, ada seseorang yang telah menembaknya hingga jatuh. Ternyata, orang itu adalah anggota militer dari negara Iran. Mayor Kasim kemudian melancarkan rencananya, di mana mereka akan melakukan pertukaran senjata dengan sebungkus rokok. Setelah itu, mereka menuju basement militer Iran untuk melakukan negosiasi. Setelah berunding cukup lama, mereka akhirnya setuju. Mayor Kasim meminta izin untuk melihat beberapa sandera yang telah berhasil ditangkap oleh militer Iran. Betapa terkejutnya Mayor Kasim saat mengetahui bahwa salah satu dari tawanan itu adalah Jamal. Situasi menjadi genting ketika Mayor Kasim ingin membawa si pengkhianat itu. Sementara Awal yang sudah jenuh dengan tingkah Jamal, dia langsung mengambil kapaknya dan langsung menghabisi Jamal dengan sadis di depan mereka semua. Menyaksikan hal itu, Ali yang sebelumnya menolak rencana Mayor Kasim, dia memutuskan untuk ikut dalam penyerangan tersebut. Saat perjalanan, akhirnya Mayor Kasim mau bercerita, ternyata selama ini mereka telah membatalkan misinya dan tidak mau bertempur lagi, sehingga mereka sekarang tidak mendapat bantuan senjata. Tapi para anggota tim SWAT memutuskan untuk berjuang sendiri, sebab ISIS sudah banyak menghabisi anggota keluarga mereka. Dan tiba-tiba, rombongan tim SWAT dihadang oleh kelompok ISIS. Hal itu membuat baku tembak antara mereka terjadi. Serangan ini mengakibatkan satu anggota gugur. Awal juga terkena serpihan granat dari ledakan tadi yang membuat wajahnya terluka. Beberapa menit kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke suatu tempat tanpa menggunakan mobil. Akhirnya, mereka telah sampai ke tempat yang dituju. Di sebuah gedung yang dicurigai terdapat anggota ISIS di dalamnya. Lagi-lagi adu mekanik pun terjadi. Tim SWAT berhasil menghabisi anggota ISIS dalam ruangan itu, tapi naasnya mereka harus kehilangan anggotanya lagi. Kemudian, mereka menyusuri sisi kanan gedung dari pusat markas ISIS. Mayor Kasim membuat rencana. Ali akan menembakkan RPG ke pusat markas ISIS. Sedangkan anggota yang lain akan melakukan serangan dari arah yang lain yang secara bersamaan. Dalam situasi tersebut, tim SWAT berhasil masuk dan menghabisi para ISIS mania. Meskipun harus kembali kehilangan satu orang anggotanya lagi.
Kemudian, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil mencari amunisi tambahan di tempat itu. Tapi sayangnya, ketika Mayor Kasim merapikan beberapa majalah di meja, dia malah terkena jebakan bom yang ditinggalkan oleh ISIS. Mayor Kasim pun tewas seketika. Para anggota tim SWAT yang tersisa sangat bersedih akan gugurnya komandan perang mereka. Melihat insiden itu awal yang baru saja menjadi anggota tim, SWAT mengajak rekan-rekannya untuk tetap melanjutkan misi, lalu ia mengatakan bahwa apa yang sudah kita perjuangkan adalah untuk membela negara, dan mereka harus berperang melawan ISIS bahkan nyawa sekalipun taruhannya. Mereka pun kembali melanjutkan misi, walaupun hanya tersisa 6 anggota lagi dan amunisi yang sangat terbatas, dia tetap berjuang. Tim Swelata berhenti di depan pintu ruangan, di mana Ali yang memiliki kunci terlihat sangat gugup hingga tangannya gemetar. Dan ketika pintu itu terbuka, Ali mendapati seorang ISIS yang telah menyandra sebuah keluarga dalam rumah itu. Ternyata, keluarga yang mereka selamatkan adalah istri dan anaknya Ali. Ali sangat bersyukur karena bisa kembali bertemu dengan mereka. Di sini terungkap bahwa tujuan dari misi mereka, yaitu melindungi keluarga anggota tim SWAT yang masih tersisa. Ternyata pesan terakhir Mayor Kasim adalah ia tak ingin anggotanya mengalami nasib yang sama seperti dirinya, di mana seluruh keluarganya tewas dibantai oleh para ISIS. Terungkap bahwa Mayor Kasim menolak misi dari atasannya karena mementingkan nasib dari keluarga anggota lainnya. Saat itu juga film Mosul ini berakhir. Terima kasih sudah menonton film. Jangan lupa di subscribe, di like, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, bye-bye.